Halo teman, masih dengan Mbak Faida. Oke, dan kali ini kita akan membahas tentang hobi nyulamnya ya. Ini menarik banget. Hobi nyulam terus jadi duit. Nah, ini kan keren banget. Tunggu, aku ambilin contohnya dulu. Nah, kayak gini sulamannya. Nah, sulamannya agak beda ya. Ini jadi menarik perhatianku. Nih, sulamannya itu sulaman Honocoroko. Jadi sulaman aksara Jawa. Iki agak beda ya, Mbak. Aku bayangin kalau nyulam bentuk kembang aja susahnya minta ampun. Apalagi kalau nyulam Honocoroko kayak gini. Mbak, ceritanya piye iki? Kok bisa ada Honocoroko di tote bag ini? Saya itu kan paling suka nulis aksara Jawa. Jadi Aku dulu juga begitu, sekarang udah lupa. jadi saya itu bahkan nulis diary itu pakai aksara Jawa. Serius? Serius. Biar nggak ada yang baca ya. Satu itu. Kedua, saya emang suka aja sih lekukannya. Kemudian karena saya itu tipe orang yang suka sesuatu yang orang lain itu nggak banyak bisa gitu. Jadi yang unik kayak gitu. Jadi saya waktu itu juga akhirnya beberapa puisi saya juga saya sulam banget ya di tote bag. Udah bikin puisi, habis itu puisinya disulam pakai bahasa Jawa juga. Lagi selop banget tuh ya. Terus lanjut. Jadi terus karena ini kan terbatas ya, segmented ya. Kemudian saya juga akhirnya mengasah juga bikin yang cewek banget, yang bunga-bunga, daun, yang kayak gitu. Emang itu umum untuk kalangan umum gitu. Nah, awal mulanya ya bunga-bunga, tulisan. Ya kayak yang lain ya. Ya, akhirnya terarahkan itu, mulai iseng lah. Puisi saya sulam deh. Di tote bag. Ini puisi gitu. kah? Kalau ini kan bukan ya, bukan kan ya, ada ini Memayu Hayuning Bawono. Ini kan masih kayak pepatah Jawa gitu pepatah kan. Jawa. Terus tapi ada beberapa tote bag saya itu yang saya tulis juga, saya sulam juga. Terus saya alihkan ke versi yang aksara Jawa juga gitu. Jadi gitu. ada tulisan Latinnya, kemudian ada tulisan aksara Jawanya. Iki unik ya. Ya nggak semua orang kepikiran ke sini. Aku aja tadi ngelihat kok bisa ya gitu. Mbak, kenapa aksara Jawa? Tadi udah dijawab karena aku seneng bikin sesuatu yang orang lain itu nggak bikin. Itu aku banget juga gitu. Lek wis ditiru, aku biasanya geser cari yang lain. Mungkin ada misi lain. Kenapa suka aksara Jawa dan kenapa bikin motif ya aksara Jawa di tote bag ini? Apa yang terbersit di kepalamu? Simpel aja sih, saya pengen nguri-nguri budaya Jawa. Terlebih anak-anak zaman sekarang gitu kan, terutama anak saya sendiri juga. Aksara Jawa itu blas nggak mudeng. Aku juga. Apalagi kan kalau misalnya tidak semua sekolah itu ada bahasa Jawanya, otomatis tidak mengenal. Untuk bahasanya aja tidak banyak yang saya sudah tidak ngomong bahasa Jawa gitu kan, ngomong bahasa Indonesia. Terus apalagi tulisannya ya, karena tulisan itu tidak digunakan setiap hari, itu hanya untuk saat pelajarannya aja, hanya ini. Terus saya waktu itu mikir, eman-eman banget sih aksara Jawa. Saya flashback ke kan kalau kita lihat di tulisan Kawi zaman dulu itu kan, ya Allah, ini sejarah banget gitu. Iya, One day aksara Jawa ini juga bakal jadi sejarah punah gitu kan. Sekarang aja udah banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak paham gitu. Nah, dari situ saya pengen nih bisa lah tote bag saya jadi semacam media edukasi, media untuk orang-orang yang ini nggak cuma sekedar nulis tapi jadi seni gitu. Iya, Orang-orang benar. yang
jadi keindahan gitu loh. Kita tuh menulis aksara Jawa itu nggak sekedar ya datar-datar aja kan, tapi ini sebuah karya, jadi sebuah eh, sesuatu yang kita tuh seneng gitu loh nulisnya. Jadi Ngerjainnya juga gitu. seneng. Iya bener. Ini aja ya, aku lihat tote bag ini kita punya 2 PR. Aku pribadi, aku punya 2 PR. Pertama, oh berarti mengasah mingising budi itu kalau di Tulis Jawa. tulis Jawa itu tulisannya seperti ini. Itu PR pertama. PR yang kedua, iki artine opo mengasah mingising budi. Ah, ini PR lagi gitu loh. Dan aku yakin yang jadi pertanyaanku itu juga jadi pertanyaan banyak orang di luar sana ketika pegang atau melihat tote bag ini. Mbak, mangasa mingising budi ku apa artinya? Itu bisa ya, nanti ada beberapa tafsiran juga, nanti bisa mungkin teman-teman baca juga di Google, itu sebenarnya sudah banyak. Nah, tugas saya adalah ketika orang pegang tote bag itu orang ngerti gitu loh, oh apa sih itu. Sekarang kan media banyak ya, bisa difasilitasi, oh ini ternyata ini. Nah itu nanti goalnya adalah Jadi orang orang-orang itu kan, akhirnya penasaran iya, dan cari tahu kepo nih. artinya Nah apa gitu. dari Oke. media, dari ini kan, dari media ini saya harap nanti yang baca nih, oh ternyata ini. Nah dari situ Dan kan akhirnya mereka belajar. Akhirnya gitu. mereka belajar kata-kata yang lain. Ih keren juga ya. Kok iso gitu? Tapi emang begitu. Kita ini kalau pengen menggali itu sebenarnya banyak sekali, tergantung Kemauan. kreativitas dan kemauan kita. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mbak, ini biasanya produk-produk sulaman ini biasanya dijual melalui media apa? Saya masih pakai Instagram pribadi. Kebetulan kan saya handle Omah Nyulam. Ini kan kemarin saya ngajuin Haki ya, sudah di approve merek saya Omah Nyulam. Omah Nyulam, brandnya Omah Nyulam. Dan saya dari situ akhirnya tambah semangat kan untuk produksi lagi, itu memanfaatkan momentum perlindungan merek ini kan. Iya, sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang mendapatkan fasilitas dari dinas untuk mendaftarkan merek mereka, dan difasilitasi gratis ya. Gratis Difasilitasi untuk satu kelas. gratis, ya. Aku dulu juga gitu, mendapatkan fasilitas dari dinas untuk mendaftarkan merekku gratis, dan udah berapa tahun yang lalu itu. Akhirnya jadi penyemangat. Kita jadi lebih percaya diri. Oh, brandku ini wis terdaftar loh mereknya gitu.